Buat kalian yang suka vlogging pakai smartphone, tapi mic-nya masih bawaan, gue punya solusinya nih. Balik lagi di Mata Hobi dan Gadget. Bersama gue Ryu, kali ini kita akan unboxing sekaligus testing clip-on wireless untuk smartphone. Smartphone-nya ini lebih tepatnya ke Android ya, karena ini tipe USB-nya USB Type-C. Bisa juga untuk iPhone, tapi dia USB-nya tipe Lightning. Beda ya dengan yang ini ya. Oke, sebelum kita unboxing, gue pengen ngasih tahu dulu nih yang ada di box-nya. Kayak di box depannya ini dia ngasih tahu kalau dia 2 clip on dengan 1 wireless receivernya ya. Ada juga yang tipe 1 clip on 1 wireless receiver. Terus di sini juga ada bacaan live show, interview, vlog, short video. Nah, di samping kirinya juga sama nih. Dia ngasih tahu yang kayak di depan. Terus yang kanannya seperti yang tadi gue bilang, dia pakai USB Type-C. Terus dia ngasih tahu kalau 2 clip on 1 wireless receiver. Terus di belakangnya dia cuma ngasih spesifikasi yang simple ya, kayak jaraknya bisa sampai 20 meter, precise radio dan lain-lain. Oke, langsung aja kita unboxing. Seperti yang kalian lihat, ini ada busanya ya. Jadi dia nggak gampang koplak-koplak kalau di boxnya gitu. Kita langsung buka dulu nih. Untuk wireless receivernya dia USB Type-C seperti yang gue bilang tadi. Terus dia nggak ada pencetannya ya, nggak ada pencetannya. Nggak ada juga indikator LED kecil juga nggak ada. Nih, biasanya kan harus ada ya, biar tahu kita connect atau enggaknya. Nah, paling ini kita tahu dia udah connect atau enggaknya pas kita colok ke smartphone-nya langsung. Oke. Terus di sini juga ada USB port Type-C lagi, yang kemungkinan besar untuk charging si smartphone ya. Kalau misalkan smartphone kita lowbat tapi kita masih pakai. Terus untuk clip-on-nya dia udah dikasih windproof. Di kiri atas dia ada port USB Type-C lagi, yang pasti untuk nge-charge si clip-on mic-nya. Di belakangnya ada penjepit untuk menjepit di pakaian kita, yang kualitasnya menurut gua kurang ya, karena dia si plastiknya ini tipis banget. Jadi kita harus hati-hati kalau misalkan lagi make si penjepitnya ini. Takutnya kalau patah agak bingung nanti buat nyari penggantinya gitu. Terus di depannya ini cuman ada indikator LED, sama di belakang bawah ada tombol power. Yang mana kalau kita pencet tombol powernya sekali dia langsung nyala warna hijau. Terus kalau kita pencet sekali lagi tapi kita tekan yang agak lama, dia buat matiin si clip on-nya. Untuk build quality dari clip on-nya juga standar ya. Dia dari plastik dan agak tipis. Terus kalau kita pencet-pencet begini dia tuh kayak agak fleksi ya gitu. Jadi gue ngerinya kalau ngejatuhin si clip on-nya ini bisa pecah gitu. Jadi agak hati-hati pas pemakaian si clip on-nya ini. Oke, sekarang kita buka boxnya lagi. Ada kotak ya. Kita buka dulu. Di kotaknya ini kita dikasih 2 buah kabel USB Type-C ya, yang mana untuk nge-charge si clip on-nya dua-duanya nih. Jadi nggak perlu satu-satu nge-charge-nya dulu. Jadi langsung ngasih 2 dia. Walaupun nggak ada nama brandnya, tapi dia ngasih user manual ya, dimana user manual ini berbahasa Cina tapi ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi kalau kita mau cari informasi tentang si clip on-nya ini bisa kita baca di user manual. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini semua yang ada di dalam boxnya. Sekarang kita langsung aja tes pemakaian di indoor sama di outdoor. Tes 1 2 3 3 2 1. Ini sekarang kita pakai rekaman video ya. Video. Nah, untuk rekaman video ini sayangnya di device yang kita pakai itu nggak bisa pakai kamera bawaan. Jadi kita harus pakai kamera pihak ketiga, yaitu open kamera. Iya. Oh, jadi ngerekam
bisa mic ini digunain buat ngerekam video, tapi harus pakai kamera Aplikasi pihak ketiga. Oh, karena emang kamera bawaan kali apa gimana yuk? Ada kemungkinan sih Ada limitasi ada mungkin ya? limitasi dari beberapa device ya atau beberapa brand kayak yang kita pakai ini Huawei dia nggak ROG kayak juga nggak udah bisa pernah kita tes juga nggak bisa kan? ROG juga udah kita tes nggak bisa gitu. Jadi kalau mau pakai mic ini buat ngerekam kamera harus pakai kamera eksternal ya, maksudnya kamera third party. Aplikasi pihak ketiga Aplikasi betul. pihak ketiga. Dan ini jaraknya sekitar hampir 1,5 meter sampai 2 meter 2 ya. meter lah segini mah. Ya. Jadi gimana nih menurut kalian nih suaranya? Oke atau gimana? Komen aja di bawah. Mantap. Oke. Oh iya, ini Apa kita di dalam ruangan ya. Ya di dalam ruangan. Kita recordnya di dalam Tesnya ruangan. di dalam ruangan. Nah, nanti kita akan coba juga di luar ruangan. Kayak gimana? Gimana hasil Noise-nya banyak nggak? Apa gimana ya kan? Benar. Oke, ini dia hasil record dari clip-on wireless USB Type-C ya. Ya. Hasil record suaranya ya. Record suaranya. Nah, untuk keadaannya ini udah di outdoor, udah kita coba di outdoor. Gitu. Walaupun di sini masih hujan-hujan ya yuk. Ya masih hujan terus suaranya kira-kira noise-nya gimana lumayan lah ini noise-nya ya. Harusnya sih noise sih ya, Iya, harusnya ya. nah. Karena ini udah apa? Karena ini lagi hujan juga. Nah, keadaan cuacanya. Oke. Jadi gimana? Menurut kalian gimana? Komentar aja lagi. Oke? Oke, itu tadi hasil kualitas dari mic clip-on wireless ini ya. Nah, kesimpulan dari gue yang pertama ini nggak ada mereknya ya atau nggak ada brandnya, jadi kita agak susah pencariannya di e-commerce Indonesia. Jadi harus lebih spesifik lah untuk pencariannya. Terus di beberapa kali percobaan, gue ngerasa sinyalnya agak putus-putus saat pemakaian ya. Di harga 350 ribuan, clip-on ini work fine ya menurut gue. Terus untuk konektivitasnya tinggal plug and play seperti yang tertera di boxnya ya, ini plug and play. Lalu audio yang dihasilkan cukup jelas, ya cukup memuaskan lah. Nah untuk baterainya sendiri, walaupun gue nggak tahu kapasitas dari baterainya ini berapa, tapi setelah pemakaian 1 jam, si clip-on-nya ini masih bisa kita gunakan kembali. Nah, tapi setelah gue tes tadi, gue nemuin beberapa poin kekurangan dari si wireless clip-on ini ya. Yang pertama itu kualitas dari sinyalnya. Di beberapa kali percobaan, itu gue ngerasa si sinyalnya sering putus-putus. Jadi suara yang diterima itu kadang ada kadang enggak, walaupun nggak begitu sering. Nah yang kedua, build quality dari si clip-on-nya. Dia masih memakai plastik biasa ya, yang menurut gua itu gampang pecah. Nah yang ketiga itu brandnya ya, karena di boxnya itu sendiri nggak ada nama brand yang bisa kita cari di e-commerce gitu. Jadi kalian harus lebih spesifik dalam mencari di e-commerce. Nah kalau kalian berminat, kalian bisa mendapatkannya dengan harga 350 ribuan dengan setup dual mic dan 1 receiver. Ada juga yang 1 mic dan 1 receiver itu yang lebih murah lagi ya. Oke, dengan harga dan kualitas yang sudah kami jelaskan, gimana? Tertarik untuk membeli? Tapi menurut gua, ini bisa jadi alternatif buat kalian yang suka vlogging pakai smartphone. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, Mata Hobi dan Gadget.